Halo teman-teman, hari ini saya akan mengajak kalian jalan-jalan sambil belajar. Saya akan mengajak kalian mengunjungi suatu tempat situs sejarah yang ada di kota Pacitan. Tidak cuma kaya akan keindahannya saja, Pacitan juga menyimpan banyak cerita-cerita pada zaman prasejarah dan zaman sejarah. Pada zaman prasejarah, Pacitan pernah ditempati oleh suku ras Mongoloid yang hidup 300.000 tahun yang lalu. Pada saat Indonesia dijajah, Pacitan juga pernah menjadi salah satu tempat para pahlawan-pahlawan yang bergerilya di Pacitan. Ada Jenderal Sudirman, ada Kiai Hamid dari Termas, ada Sudirno yang gambarnya ada di mata uang kita, dan masih banyak lagi para tokoh-tokoh yang pernah berjuang di kota Pacitan. Biar video saya tidak terlalu kaku, saya akan mencampur bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Nah, aku karo konco-koncoku iki menuju lokasi yang akan kita tuju, yaitu di Sentono Gentong. Sentono Gentong kuwi adalah bukit yang ada di atas pantai Telengria. Nah, tak kira cah, jeneng-jeneng bukit kan biasanya iki pemandangan ngono kae. Ternyata ning Sentono Gentong kuwi enek sejarah sing unik. Nyapa kok dijenengi Sentono Gentong, nyapa enek gentonge. Wes simaklah videoku selanjutnya. Biar kalian tidak kesasar, saya memberi ilustrasi perjalanan menuju Sentono Gentong. Jika kurang jelas, kalian bisa melihat dari Google Map. Untuk menuju Sentono Gentong, kita mulai dari alun-alun menuju ke Kelurahan Baliarjo, bablas terus nanti sampai Hotel Graha. Setelah itu banyak tikungan, kalian lempeng saja ikuti arus jalan. Nah, ancer-ancernya nanti ada pertigaan kantor Balai Desa Dadapan, kalian belok kanan. Setelah itu kita lurus lagi. Nah, akhirnya awake dhewe teko kono bleng. Memasuki kawasan Sentono Gentong, kalian langsung disambut dengan pemandangan yang sangat indah, yaitu pemandangan kota Pacitan dan pantai Telengria serta Pancedar. Untuk masuk Sentono Gentong, kalian hanya ditarif 10.000. Tetapi di sana kalian sudah menikmati fasilitas-fasilitas yang banyak. Ada tempat baca buku, ada musola, ada rest area yang banyak untuk istirahat. Ada juga para layang. Jikalau ingin menikmati udara segarnya Pacitan, bisa naik para layang. Para layang iki kaya terjun payung ngono kae, gitu. Kene muduke ning Telengria. Tapi nek ora wani ora usah melu-melu. Aku yo wedi arep ngonoan. Lanjut. Aku karo kanca-kancaku nyempetke maca buku. Jarang-jarang aku maca buku ning ndur laut. Delok pemandangan sing apik ngene iki. Cara kowe ngejak anakmu paling anakmu betah, ora gelem dijak mulih. Pokoke recommended lah tinggu keluarga. Sing wis keluarga ya, sing urung ora usah melu-melu. Setelah melihat situs-situs atau pemandangan yang ada di Sentono Gentong ini, saya ingin sekali mewawancarai salah satu wisatawan yang ada di Sentono Gentong. Kira-kira apa saja sih kesan mereka berkunjung di Sentono Gentong ini? Yang Ibu. Selamat siang juga Kak. Ya, ada apa? Maaf mengganggu waktunya. Ibu dengan siapa dan dari mana? Saya dari pendatang dari Kalimantan, mengunjungi keluarga di Pacitan, Arjosari. Terus saya jalan-jalan ke sini melihat suasana daerah apa ini? Sentono Gentong. Ya, Sentono Gentong. Ya, apa kesan Ibu berwisata di Sentono Gentong ini? Ya, satu pengen tahu aja suasana ada di sini. Yang kedua pemandangannya baik dari atas. Ya. Di sini sekitar kesehatannya kurang, gitu. Kebersihannya kurang juga. Gitu. Untuk pertanyaan yang kedua, apakah Bapak tahu latar belakang dari daerah Sentono Gentong ini wisata? Kalau saya nggak tahu ya, dengar sedikit-dikit itu ide dari Bapak Kepala Desanya yang di Rejan sini dulu. Apa latar belakangnya itu saya nggak tahu dah. Mungkin ini ya
melihat kondisinya strategis, terus dia orangnya kreatif, makanya terjadilah tempat wisata Sentono Gentong. Itu perkiraan saya loh. Kebenarannya mohon di cross check. Banyaknya ranting dan daun yang jatuh mengakibatkan wisatawan kurang nyaman untuk berwisata di Sentono Gentong. Kurangnya pemandu wisata di wilayah wisata Sentono Gentong mengakibatkan banyak wisatawan yang kurang mengetahui tentang sejarah tentang wisata Gentong itu sendiri. Dan di tempat ini merupakan tempat penumbalan yang dilakukan oleh Syekh Subakir. Selanjutnya kita akan melakukan wawancara dengan kepala desa di wilayah Sentono Gentong yang tahu asal usul dari tempat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, di sini saya di situs Sentono Gentong, area punden yang terkenal sebagai nopo niku patok bumi dari Pacitan. Nah, sebelah saya ada kepala desa dari Sentono Gentong yang ingin menjelaskan sejarah dari Sentono Gentong ini. Waktu dan tempat kalau persilahkan kepada Bapak Kades. Semoga. Ya, jadi kalau cerita masalah Sentono Gentong ini yang menurut yang saya ketahui itu sumbernya berdasarkan masyarakat aja. Cerita masyarakat jadi sumber autentiknya saya juga tingkat kebenarannya saya juga tidak tahu juga, hanya yang beredar di masyarakat itu yang akan saya ceritakan. Jadi saya pun mendengar dari para sesepuh-sesepuh yang ada di desa Dadatan ini itu. Dan barangkali ada yang menyangkut masalah referensi-referensi lain mungkin monggo, tapi yang jelas ini yang saya ceritakan ini cerita yang beredar di masyarakat Dadapan ya. Kebenarannya nanti bisa penjenengan cari referensi yang lain gitu. Jadi kalau yang dari cerita dari masyarakat Dadapan ini kan termasuk daerah Wengker Kidul. Wengker Kidul itu mulai dari sini sampai Jogja sana ya. Itu yang dulunya itu daerahnya bisa dinakatakan daerah angker. Jalmomoro, Jalmomati gitu ya. Daerah Wingit gitu ya, daerah Wingit. Sehingga biar bisa ditempati manusia itu diberi isyarat. Contohnya ya kalau orang Jawa bisa dikatakan dipasang tumbal gitu ya. Awalnya yang mau memasang tumbal di sini itu namanya Syekh Barabah Al-Farisi. Syekh Barabah Al-Farisi itu orang dari Persia yang datang dari Persia menuju sini untuk menanamkan tumbal biar tempat ini bisa ditempati manusia. Syekh Barabah itu kalau orang Jawa, orang Pacitan sini biasanya ngarani Syekh Brubuh. Syekh Brubuh itu makamnya yang di belakang pariwisata itu. Nah, itu ada makamnya Syekh Brubuh. Itu sebetulnya namanya Syekh Barabah Al-Farisi. Nah, dia mau menanamkan tumbal di sini. Belum sampai melaksanakan tugasnya itu meninggal dunia. Akhirnya dilanjutkan oleh Syekh Subakir yang notabene sudah duluan ada di Gunung Tidar Magelang sana. Ditanamkan di sini ini biar bisa ditempati manusia dalam rangka mengembangkan agama Islam. Sehingga di sini itu ditanami yang namanya Astono Gentong. Asto itu tangan. Jadi di sini itu ada tulang dari tangan ini yang dimasukkan dalam gentong ditanamkan
Makanya dulunya namanya Astono Gendong. Astono. Bukan Astono Gendong itu bukan makam, tapi asto itu tangan, gendong itu wadai, ya, itu ya. Seiring berjalannya waktu di daerah tepi Pereng ini kan sampai daerah sana itu kan masih telatah Mataram. Jadi zaman dulu itu Pacitan itu masih ikut Solo. Pacitan ikut Ya, kalau legalisir apa-apa kan ke Solo ya. Nggih. Itu karena jadi masih telatah Mataram. Sehingga situs-situs yang semacam ini itu diopeni oleh Mataram. Oh. Ada utusan piantun Mataram, piantun Klaten, Bayat, suruh menunggu di sini. Kalau Gunung Merapi ada Mbah Marijan, Oh, nah, itu ya, Juru nah, kunci. itu ya juru kuncinya dari piantun Bayat itu Mbah Sentono. Sentono itu gelar. Sentono niku Gelar paling bawah sendiri di Keraton Jogja itu Sentono. Jadi juru masak, pokoknya wis opo ae itu gelarnya Sentono. Jadi gelar paling bawah di telatah Mataram, di kerajaan Mataram itu Sentono, Sentono Dalem itu. Lah, masyarakat sini namanya Mbah Sentono enggak tahu. Oh. Iya enggak tahu, tapi dia yang manggil juga Mbah Sentono, sama dengan Pak Kades gitu loh. Pak Lurah gitu, kadang namanya sendiri enggak tahu, tapi jabatannya yang dipanggil gitu. Sama dengan Mbah Sentono itu juga namanya tidak ada yang tahu sampai hari ini. Tapi Asli nama dari Mbah Sentono. Iya, kalau manggil ya Mbah Sentono gitu aja. Suruh nunggu di daerah sini ya Mbah Sentono nunggu gendong. Akhirnya yang awalnya namanya Astono Gendong jadi Sentono Gendong lah itu. Nah, setelah itu sudah mulai agak sepuh, digantikan oleh masyarakatnya Dapan, yang Jogo ini, yang nunggu ini. Jadi sekali lagi ini bukan makam ya, petilasan yang notabene ada tumbale tanah Jawa ben bisa ditempati manusia itu tadi. Gitu. Jadi kalau dihubungkan dengan Pacitan mungkin masih lama ini karena di sini belum begitu banyak manusianya kan gitu loh. 1400 Masehi. Ya sekitar 1400-an masalahnya itu berkembangnya yang wali pertama itu. Jadi untuk mengembangkan agama Islam sehingga di tanah Tumbal sehingga tanah di sana ini bisa ditempati manusia dengan aman sampai sekarang ini Remboko. Makanya daerah pesisir-pesisir ini rata-rata agamanya pasti Islam. Pasti. Nah inilah. Kalau mau ditarik dengan Pacitan saya juga tidak tapi kalau sejarah Stono Gendongnya seperti itu yang punya terjadi. Sejarah tersendiri. Iya, punya sejarah tersendiri karena lebih awal daripada Pacitan sebetulnya. Kan ini kan sudah mulai dari 1400-an kan. Jadi dulu yang datang itu masih orang pertama itu Mbah Syekh Al-Fariji itu Syekh Barata itu ya yang membawa tumbal dari Pasir. Tangannya, astonya ini ya dibawa dari sana juga. Kalau menurut ceritanya tangan aulia itu ya tangannya orang-orang yang sudah punya punya ilmu. Ya, punya ilmu tentang agama yang luar biasa. Orang alim lah yang jelas kan. Itu bawa ke sini. Jadi itulah yang sehingga kenapa awalnya Astono Gendong jadi Sentono Gendong. Jadi benar-benar di sini itu ada tumbalnya yang berbentuk tulang tangan itu ada. Kalau menurut sejarahnya setiap 70 tahun itu muncul. Setiap 70 tahun tangan itu muncul. Muncul di permukaan itu terus nanti kebetulan 2017 kemarin muncul juga terus ya dikafani lagi, disujeni mandi lagi. Berarti sempat berdoa bersama ya tahlilan bareng sama Forkopinda yang dari Pondok Termas dari itu dikembalikan lagi sesuai dengan tempatnya. Tapi gendongnya itu sudah pecah. Tapi saya diberi 2. No. Pecahannya itu pecahan 2 itu suruh nempelkan yang baru gitu loh. Oh, alah ngoten. Jadi ini tulangnya, ini pecahannya 2 itu nanti kalau ganti gendong yang lama ini harus ditempel, paling tidak diletakkan di situ kan gitu loh. Jadi waktu tahun 2017 di situ sudah pernah diangkat mandi kan sekali lagi.
sampai itu. Ya karena di sini itu ada semacam perjalanan religi sehingga saya jadikan wisata ini. Jadi wisata ini sering juga wisata religi di sini itu. Jadi ada yang pernah khotmil Quran, maul qiyam, ya tawasulan, ya apa sajalah dari pondok-pondok Termas, dari pondok mana, banyaklah yang pernah di sini mengadakan itu karena memang mengingat sejarah timbulnya agama Islam yang ada di Pacitan. Untuk adat istiadat di desa ini apa ada Pak? Semisal Ya upacara ada, tapi semacam apa ya? Semacam ada sholawat kata Nabi itu kayak selawatan gitu ya. selawat Jawa macam Ya itu. itu, tapi yang dibaca itu intinya petuah semua. Oh, Bahasa Jawa tapi intinya petuah. oke. Ya ajaran-ajaran Islam itu. Jadi ada budaya-budaya yang semacam itu, ada budaya kejawen, tapi ajaran yang dilakukan itu Islam. Jadi literaturnya itu Islam, tapi caranya masih Menyampaikan kayak kejawen. kejawen. Jadi kalau misalnya semedi itu ya pakai cara-cara Islam, cuman perjalanannya pakai cara-cara Jawa kan itu. Jadi literaturnya semua pakai Islam, itu sholawatan atau bentuk apapun namanya dalam beribadah, dalam berbakti pada Tuhan, dia kadang caranya kayak orang Jawa. Tapi akidahnya itu semua Islam. Jadi nggak ada yang lenceng sebetulnya. Lebih khusyuk sebetulnya karena pakai akidah Islam semuanya. Hanya kadang caranya itu lebih khusyuk daripada orang-orang lain. Tapi tetap menjalankan sholat 5 waktu. Bahkan orang-orang yang cenderung berwisata di sini kadang-kadang ada yang aneh-aneh. Ya orang kan aneh-aneh ya. Itu cenderung saya luruskan. Oh tidak begitu caranya, tidak begitu caranya. Di sini itu kalau memang berbakti ya berbakti saja ke sana. Kalau memang mau memohon ya memohon aja langsung ke sana, tidak yang lain gitu. Jadi banyak yang salah, terutama kan ya yang namanya kayak gini ya. Ada yang Islam, ada yang campur dukun, ada yang campur itu kan. Jadi aneh-aneh itu. Biasa karena ya budaya Dari Jawa. dan masih terkadang dipengaruhi oleh ilmu pengetahuannya masing-masing. Nah itu jadi cara beragama itu kan tergantung oleh ilmu pengetahuannya masing-masing ya. Monggo lah itu. Yang penting kalau saya tidak salah karena banyak sekali yang salah. Nah, untuk pembangunan seperti kados ngeten iki napa wonten napa niku, Pak? Kejanggalan napa pripun napa dilalui dengan lancar napa ngangge? Oh ya, kalau saya Diri itu Rian. karena saya sebelum saya bangun itu saya sering nongkrong di sini. Oh, sering. Berarti Ya, ini saya nongkrong di sini. Saya itu mulai 97. oh, nggih. 97 itu saya sering mimpi disuruh bikin musola di sini. Oh, Tapi saya abaikan. nggih. Saya abaikan soalnya saya mikir kalau saya bikin musola di sini yang mau sembahyang di sini siapa? Oh, nggih. Airnya saya dari mana? Nah itu loh. Jadi saya abaikan. Wis kadung tak gawe api-api ngorene kan percuma ngubahnya. Nah, ternyata setelah sering di situ lah seolah-olah itu kayak ada rekomendasi untuk bikin wisata kayak begini ini. Nah itu. Sampai saya diingatkan sama Kiai Madura itu, Bapak disuruh bikin musola, iya tapi saya abaikan gitu. Nah, kenapa? Lo yang mau sembahyang di sini siapa kan gitu. Nah, setelah lama akhirnya ada semacam rekomendasi disuruh bikin begini ini, saya bikin. Terus ini mulai ramai, banyak orang tawasulan dan sebagainya. Saya bikin musola juga, akhirnya kelaksanaan juga sampai hari ini gitu. Jadi ternyata memang saya ada rekomendasi untuk bikin wisata ini, jadi tidak ada hal-hal yang aneh. Ibaratnya saya sudah diizinkan. Alhamdulillah. Ya, diizinkan oleh Tuhan untuk membuat semacam itu, untuk
mensejahterakan rakyat saya. Gitu. Yang paling utama itu yaitu memberdayakan masyarakat yang paling utama. Berarti nopo niku wilayah ini cukup strategis kagem wisata, kagem belajar. Iya. Jadi sering dilakukan ya, apalagi kalau malam suro atau mulut itu biasa ada pengajian besar di sini. Ya kalau pengajian besar di sini dibuka untuk umum, bahkan pengelola Astana Gendong harus memberikan nasi sebanyak-banyaknya untuk pengunjung pengajian itu. Dianggap wisata religinya di situ. Kalau orang datang di sini mau yang penting mau ingat Tuhan, mau berbakti pada Tuhan ya, dipersilahkan. Ya, dipersilahkan. Tapi kalau mau yang aneh-aneh ya. Nah, apapun dunia sana juga ada juga. Iya, betul Pak. Tapi jangan sampai salah, itu aja. Jadi kalau kita bisa melihat hal-hal yang gaib itu bukan ibadah. Dan itu sebetulnya salah. Kodratnya awake dhewe ndak bisa melihat. Yeah. Kalau wis kadung bisa melihat, ya harus bisa memanage. Bener. Harus bisa memanage itu. Karena kodrat kita itu ndak bisa melihat kayak gitu. Kalau kita bisa melihat terus, ya takut suwi-suwi kan gitu kalau nggak bisa melihat. Jadi kalau yang namanya bisa melihat itu, kalau bisa dibutuhkan bisa melihat, kalau tidak ya tidak kan gitu loh. Karena alam sana itu ya memang kayak begini. Jadi kita jangan sampai keliru. Ya inilah sehabis itu banyak para wali pernah ada di sini juga. Ya. Karena di sini ada petilasannya juga, di bawah situ, di Songgolangit bawahnya sini ada juga dulu pernah wali yang pernah duduk di bawah ini. Ada kuburannya itu ya. Tinggi semedi. Iya semedi itu. Terus yang saya duduk ada kayak pohon duri itu, ada yang pernah di sana petilasannya Mbah Bonang. Terus di sana agak di Kalitowo sana ada petilasannya Mbah Mulyo. Daerah sana itu ada petilasannya Mbah Sunan Kalijogo. Banyak sekali Pak. Ya, karena pernah di sini. Ada petilasannya Prabu Siliwangi, waktu itu belum Islam juga ada. Oh, sempat Prabu Siliwangi. Waktu lari sampai ke Jogja sana, tapi pulang itu sudah Islam. Kalau adabnya di Wonosari sana masih Hindu. Iya, Hindu. Tapi setelah sini ke Ketonggo sudah Islam, harus saya itu. Jadi banyak hal yang hubungannya dengan Islam di sini banyak. Jadi orang-orang itu kesini bukan yang lain, karena dulu pernah digunakan berdoa oleh orang-orang, ya siapa tahu kita ngikuti aja, nampak tilas itu aja ya. Siapa tahu tempat ini banyak barokahnya, hanya itu aja sebenarnya. Jadi bukan berarti terus kita minta ke batu, enggak. Salah paham. Ya, kita menirukan leluhur yang dulu pernah berdoa di sini, hanya itu aja tujuannya. Yang lain tidak ada. Jadi monggo nanti disimpulkan cerita saya itu kalau nyambung nggak dengan literasi penjenengan dengan Kota Pacitan. Karena kalau Kota Pacitan itu sebetulnya erat hubungannya dengan perjanjian Giyanti sebetulnya. Perjanjian Giyanti. Iya, jadi perjanjian Giyanti kan sekitar 1000 berapa itu, 920 berapa itu loh. Jadi Masehi ini. Iya, perjanjian Giyanti kan antara Jogja dan Solo. Itu waktu itu, jadi Pacitan masih menganut perjanjian Giyanti. Itu yang paling benar ya itu sebetulnya kalau Pacitan sejarahnya. Banyak literasi yang menyambungkan dengan perjanjian Giyanti. Jadi kalau saya lupa tahunnya perjanjian Giyanti itu
hampir seumuran dengan Pacitan. Gitu lah. Jadi perjanjian Giyanti itu yang melakukan kan Belanda, memisahkan antara Solo dan Jogja. Gitu. Pas Mataram. Sampai di sana itu apapun harus beda, gitu, nggak boleh sama. Kalau termasuk kebudayaan, kalau Solo aku tak gawe wayang wong, kowe gawe ketoprak lah itu. Oh, ngoten niku. Kalau wayang kulit kamu pakai kebiasaan cik, saya harus plak itu. Kalau belangkonnya saya harus sini tepes, kamu harus begini. Nah, itu. Yang membuat Sampai budayanya itu sampai sudah dibagi. Jadi tidak sama. Gitu. Itulah sekelumit dari Stono Gentong. Ya. Kalau di Google sudah banyak kok cerita. Siap. Sebenarnya terima kasih Bapak sudah menjelaskan dengan rinci sejarah yang ada di Sentono Gentong, dari Napak Petilasan, dari yang pernah siapa bersemedi di sini. Semoga teman-teman yang melihat video kita dapat memperluas, mempertajam tentang keilmuan yang ada di Pacitan. Khususnya Pacitan ini dikenal sebagai sejarah yang sangat banyak, dari prasejarah sampai zaman sejarah. Prasejarah yang ada di Punung sampai sejarah yang ada di Pacitan sendiri. Terima kasih Bapak atas waktunya, semoga bermanfaat bagi kami, bagi desa setempat. Semoga kita dapat melestarikan budaya-budaya yang ada di Pacitan.